Kita lanjutkan program pembangunan pada visi misi, yaitu misi yang kelima, yaitu memajukan kualitas politik dan pemerintahan. Nah, jika Pak Haji dan Ibu Rupina terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kapuasulu ke depan, bagaimana nih program Pak Haji itu penataan politik dan khususnya birokrasi pemerintahan Kapuasulu ke depan? Silakan. Pak, kalau kita berbicara tentang pemerintahan, kita mengabaikan persoalan politik, itu omong kosong. Begitu juga kalau kita berbicara tentang politik, kita tidak pernah mengaitkan politik dengan pemerintahan, itu juga omong kosong. Oleh karenanya itu, begitu kita berbicara tentang pemerintahan, pasti ada pembicaraan kaitannya dengan masalah politik. Oleh karena itu, tugas dan wewenang sebagai seorang bupati adalah pembinaan politik, ya, di wilayah politik yang ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Bupati, ya, kita ini dalam kita membina pemerintah, menjalan roda pemerintahan, jangan kita lupa pembinaan politik itu penting. Kenapa Pak? Politik itu, kalau politik ini kalau dibilang orang politik bagus, politik baik, memang ya. Tapi tidak jarang orang kita mengatakan bahwa politik itu jahat, ya Pak ya. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Politik tidak ada yang jahat. Semuanya tujuannya bagus, Pak, untuk mencapai cita-cita yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati. Apa yang kita pantau, apa yang kita lihat, itulah barangkali yang bisa kita tuangkan di dalam kita berpolitik. Oleh karena itu, kalau saya terpilih jadi bupati, insya Allah partai politik pasti saya bina, ya, masyarakat kita pasti saya bina. Saya luruskan pemahaman tentang perpolitikan dan bagaimana kaitan dengan pemerintahan. Pemerintah tidak akan maju selama partai politik tidak kita kembangkan, tidak kita bina dengan baik. Tapi selama pemerintahan ini bisa, kepala pemerintahan bisa membina partai politik, insya Allah, ya, pemerintahan akan berjalan dengan baik. Kalau kita bicara tentang pemerintahan, kita bicara tentang birokrasi. Nah, bagaimana nih Pak Haji di era modernisasi? Kalau orang sekarang bilang kan e-government, pemerintahan yang berbasis teknologi. Itu Seperti apa tuh Pak Haji ke depannya Kapuasulu ini, khususnya bagaimana membuat efektivitas, efisiensi birokrat. Birokrat ini kan pelayanan, ya kan? Melayani masyarakat Kapuasulu ini dengan teknologi. Saya dan mungkin masyarakat Kapuasulu juga ingin dengar ini. iya. Era seperti sekarang nih, Pak Haji akan buat inovasi seperti apa? Oh iya, saya melihat Pak, ini yang perlu kita, bukan berarti pemerintah sekarang, ya, maksud saya pemerintah, bupati sebelum-sebelumnya mereka tidak melihat bagaimana perannya teknologi dalam pembangunan negeri ini, ya. Tetapi mungkin ada gejala yang sehingga pemerintah kita sebelumnya seolah-olah tidak memperhatikan ini. Pak, kita tidak usah repot-repot saja. Kapuasulu ini kan perlu dikenal oleh dunia luar. Bagaimana kita untuk membangun Kapuasulu sementara orang tidak kenal mana itu Kapuasulu? Apa potensi yang ada di Kapuasulu? Sumber daya alamnya apa yang ada di Kapuasulu? Tetapi alat yang paling mudah kita pakai kalau kita menguasai teknologi, ya. Karena itu semuanya kita rangkum, kita lewat teknologi, ya Pak ya. Sekarang kan kita sudah menggunakan dunia maya Pak ya, kita sebarkan, itu gampang Pak. Tetapi kalau kita tidak wawasan, tidak ke sana, dan kepala daerah juga tidak memahami persoalan itu, pasti kita lamban Pak. Banyak hal, banyak persoalan yang mesti kita jual, mesti kita angkat lewat teknologi ya. Pertama yang berkaitan dengan teknologi dunia maya yang ada sekarang. Ini Pak. Sekarang coba kita lihat bagaimana mengembangkan apa potensi Kapuasulu. Kita mesti klik, ya, apa Kapuasulu? Lihat Danau Sentarum, habis itu orang jala ikan, dapat ikan bagaimana? Ini nggak ada. Saya ingin setiap sektor dinas yang ada semua harus ada data di situ. Begitu orang mau lihat, mau datang ke Kapuasulu dari kementerian, ini kita dalam negeri Pak ya. Oh, saya mau lihat potensi ikan air tawar di mana di Kapuasulu. Oleh karena itu semua kepala dinas harus siap itu. Begitu klik potensi air tawar Kabupaten Kapuasulu. Satu di antaranya yang diunggulkan adalah ikan arwana. Di mana tempatnya adalah Kota Putusibau. Di mana tempatnya? Di tempat Bapak
Pacok Maiwa. Ayo kita lihat sana bagaimana cara dia tenang. Kan begitu Pak. Nah, kita harus gunakan. Tapi kalau informasi kita ada, tak pada siapa ya, masih lama Pak. Orang melihat. Dan kalau kita tidak menguasai ini, insya Allah kita tetap akan tertinggal. Karena ketertinggalan informasi pasti ketertinggalan pembangunan. Pak Haji, ini kan Itu teknologi satu sisi Ya. saya lihat ya. ya ketika Pak Haji nanti mau menjadi kepala daerah, tentu tantangan pertama Pak Haji ini adalah menghadapi PNS atau ASN yang mereka sudah berpengalaman di bidang yang mereka yang sekian lama. Oh iya. Otomatis kan Pak Haji ini perlu penyesuaian. Nah, itu yang pertama. Bagaimana cara Pak Haji mengelola, menata mereka ini? Kemudian yang kedua yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita belajar dari pemerintahan yang lalu? Artinya kita bisa menempatkan orang sesuai dengan tempatnya. Baik. Artinya jangan sampai, mohon maaf ya, sarjana hukum ngurus pendidikan kan tidak nyambung. Nah, kalau Pak Haji nanti ini terpilih, bagaimana nih Pak Haji menata ini supaya memang benar-benar efektif dan efisien pemerintahan yang Pak Haji pimpin, dan selama masa pemerintahan Pak Haji itu terasa. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan penataan pemerintahan, Pak ya, saya perlu garis bawahi. Saya sering sampaikan, termasuk kepada pasangan calon saya, Bu, saya bilang, kita ini harus sadar bahwa kita ini, kalau kita jadi bupati, urusan pemerintahan kita tidaklah sebagaimana mestinya pintar semuanya, ya, pintar semuanya. Karena latar belakang kita bukan PNS. Tetapi walaupun kita mengetahui Pak, bagaimana seluk-beluknya kepemerintahan, kemudian PNS dan sebagainya, kita paham, ya, sama-sama. Saya, walaupun saya bukan PNS, saya sering berkomunikasi dan bergaul, dan saya pernah di DPRD. Paling tidak saya sedikit barangkali bagaimana sih pekerjaan PNS ini, dinas terkait dan sebagainya. Oleh karena itu, yang pertama ada fungsi pembinaan terhadap PNS itu harus betul-betul kita tegakkan, harus betul-betul kita laksanakan. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita kurang, kita harus banyak belajar. Yang ketiga, bagaimana kita menempatkan PNS yang ada. Kalau kita bilang, saya jadi bupati Pak, saya tidak mau PNS bagaimana, saya bilang, Pak, ini pernah terjadi dan saya tidak perlu sebut namanya. Akibat karena tidak cocok, akibat ini bukan pendukung saya dengan Ibu Rupina, walaupun dia pintar, dia hebat, tidak pakai karena alasan politik. Ya, betul. Saya tidak seperti itu. Saya tidak akan seperti itu. Saya akan menempatkan seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Direct man and direct race. Di mana kemampuan orang situ, itulah saya tempatkan. Di mana orang memerlukan itu, disitulah saya mempergunakan orang itu. Itu prinsip saya. Lalu, bagaimana ini Pak Haji? Ini kan kita banyak nih sekarang. Ada sarjana hukum. Jadi, kepala dinas teknis. Satu di antaranya, umpamanya Bina Marga dan sebagainya. Nah, ini perlu kita genap. Perlu kita genap. Oleh karena itu, untuk menggeser ini tidak mudah sekaligus Pak. Karena mereka ada kepala dinas, eselonnya itu tidak bisa turun Pak. Nah, tentu akan kita cari peluang-peluang ini. Kalau memang ada yang sesuai dengan disiplin ilmunya, ya kita tempatkan pada tempat itu. Yang pertama kita harus lihat, menempatkan sesuatu jabatan kepada dinas terkait, harus lihat. Pertama tolak ukur kita adalah disiplin ilmu. Itu yang pertama. Kalaupun tidak, ya, karena kita ingin meneruskan nih Pak. Perintah sebelumnya, tentu kita lihat bagaimana kemampuan. Kalau kita lihat, dan ini bukan persoalan gampang, Pak. Bukan persoalan gampang. Dan tidak jarang, seperti saya sampaikan nanti, ini kan banyak, mereka sudah lebih berpengalaman. Pengalaman banyak Pak. Pengalaman pintar, iya. Pengalaman baik, iya. Pengalaman buruk juga banyak. Tidak jarang kepala daerah terjerumus karena kepintaran, karena pengalaman sebelumnya dari pegawai-pegawai kita, terutama kepala dinas. Itu juga harus kita hati-hati di situ. Nah, oleh karena itu, kita harus yang pertama mempelajari, melihat bagaimana semuanya. Nah, ini saya sampaikan kepada Bapak. Ini Pak Haji, terkait dengan bagaimana memberikan punishment dan reward kepada ASN yang berprestasi dan juga yang malas-malasan. Karena ini juga terkait dengan pelayanan publik. Betul. Kalau Pak Haji terpilih sebagai bupati, ini bagaimana ini menghadapi persoalan ini? Iya. Ini kan ada yang malas-malasan, ada yang memang rajin sekali. Tapi mereka ini kan harusnya dibedakan. Ya, kalau itu pasti Pak. Ya.
Pasti, makanya maka saya bilang, begitu masuk ke area, kalau bupati, wakil bupati sebagai pembina, ASN di lingkungannya, ini semua nama pembina harus lihat. Ada yang rajin, ada yang malas. Ada yang rajin tapi kerjanya salah terus. Ya. Ada yang tidak rajin tapi kerjanya benar. Cara pembinaannya harus kita bedakan. Ya, Pak? Ada lagi udah tidak rajin, Pak ya, kerjanya salah terus. Nah, ini teknisnya tentu ada beberapa hal. Oleh karena itu, jangan dianggap gampang, jangan dianggap mudah. Ya, kalau kita sebagai bupati, sebagai kepala daerah, ini semua bisa. Dan jangan heran, jangan kita sepele. Kadang-kadang Pak, ya, yang nama anak buah kita, baik kepala dinas, staf kita, apapun namanya, mereka juga Pak punya harga diri Pak. Cara kita menegur, cara kita membina, itu harus kita pelajari. Lain orang, lain cara kita membina. Lain orang, lain cara kita mendidiknya. Nah, insya Allah, saya ingin ada kerjasama ini dengan staf saya, dan saya punya. Biar bagaimanapun, orang yang menentukan kebijakan yang ada di dalam, siapa yang pantas untuk mendapat penghargaan, siapa yang belum mendapat sanksi, itu adalah tugas sebagai seorang bupati dan wakil bupati di dalamnya. Nah, jadi insya Allah. Baik Pak Haji, ini di misi kelima ini yang terakhir ada yang menarik Pak Haji. Dan ini mungkin terakhir dari pembahasan kita tentang misi kelima ini. Di sini disebutkan penyederhanaan pelayanan perizinan. Ini kan memang banyak jadi masalah di Indonesia ini, izinnya itu berbelit-belit Pak Haji. Ya, sehingga orang mau berinvestasi itu menjadi agak berat. Jika Pak Haji terpilih sebagai bupati, ini kan terkait membuka ruang investasi. Bagaimana ini persoalan perizinan? Baik, bahasa penyederhanaan bukan berarti kita mengurangi, Pak ya. Poin-poin yang sudah ada yang diatur baik itu dalam undang-undang maupun dengan peraturan-peraturan lainnya, Kepmen dan sebagainya. Bukan seperti itu. Yang kami sampaikan adalah penyederhanaan ini sebisa-bisanya kita melayani masyarakat kita dengan baik. Sebisa-bisanya kita mengamankan investor yang mau masuk ke kita dengan baik. Ya, tentu ya poin-poin tertentu koridor-koridor harus kita lihat. Ya. Sebab begini, kalau kita terlalu ketat juga peraturan, orang mikir, oh tidak bisa nih, tidak bisa ajak kerjasama ini, tidak ada jalan keluar kita ini, tidak ada jalan keluarnya kita ini. Contoh, yang lagi heboh sekarang ini Pak, bahkan ini isu beredar Pak, luar di mana-mana nih. Haji Beduri kalau jadi bupati nanti itu tambang akan ditutup. Ya kan Pak ya? Tambang akan tutup. Saya bilang, pernah nggak mereka tunggu izin? Ya Pak ya? Walaupun persoalan izin tambang itu bupati itu hanya sedikit saja Pak. Ekornya saja dipegang. Semuanya udah izin, udah ada ya, izinnya yang mengeluarkan izin itu provinsi dan pusat. Kabupaten itu bupati kewenangan hanya berkaitan dengan masalah lingkungan Pak. Masalah lingkungan. Nah, tetapi ini tadi begitu orang ngajukan, begitu dia masuk nanti segala persyaratan ada masuk, kalau belum ada izin mengeluarkan rekomendasi berkaitan dengan masalah lingkungan, tidak akan bisa keluar izin. Nah, oleh karena itu Bapak, saya sampaikan ini bukan berarti kita memperketat, tetapi bagaimana ini supaya sederhana kelihatannya, tetapi ada ikatannya terhadap pengusaha-pengusaha yang akan masuk. Tetap prosedural ya, Prosedur sesuai dan dengan peraturan. Nah, bagaimana cara melindungi? Ini juga harus ya. Begitu keluar izin, apakah keluar begitu saja? Tidak. Ini ada pembinaan. Seorang kepala daerah tidak boleh membiarkan begitu saja. Oleh karena itu, staf kita harus selalu mengawasi. Setiap izin yang sudah kita keluarkan ini harus dievaluasi. Karena tidak jarang Pak, contoh tadi saya bagi cerita pertambangan, kita ada upaya Pak, keluar IPR-nya, kemudian keluar IPR-nya, ya, IPR-nya, bekerja apa tidak mereka? Sekaligus, kenapa mereka kerja di tempat lain? Berarti ada salah di situ. Ternyata mungkin WPR wilayah pertambangan itu tidak layak. Salah siapa? Salah bupati. Apa salah bupati? Bupati waktu mengeluarkan itu tanpa menggunakan yang nama survei. Layak tidaknya satu daerah ini untuk kita jadikan sebagai wilayah WPR bagi masyarakat. Nah, itu saya bilang tadi. Ada di situ, jangan kita biarkan
sesuatu itu jangan kita anggap sulit dan jangan juga kita persulitkan. Iya. Ya. Jangan juga itu anggap kita mudah, lalu semudah-mudahnya. Tidak seperti itu. Semua ada aturan main. Semua ada aturan main. Baik Pak Haji. Insyaallah. Oke.